Kiranya pagi ini menjadi pagi kemenangan, pagi sukacita, kehidupan kita kembali diperbaharui, bahkan kehidupan kita kembali dituntun, dipimpin oleh kekuatan kuasa firman Allah. Arah kehidupan kita semakin jelas mendekati rencana Tuhan yang besar dan luar biasa dalam hidup setiap kita. Puji Tuhan, pagi ini saya akan kembali berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul, kegagalan itu adalah proses menuju keberhasilan. Kalau Anda pagi ini Anda sedang mengalami situasional ini, Anda sedang gagal. Saya gagal, Pak. Dalam membangun rumah tangga mungkin Anda gagal, atau mungkin Anda gagal dalam bisnis usaha pekerjaan. Berarti Anda gagal dalam keuangan. Anda gagal dalam segala sesuatu yang Anda sedang rancangkan. Saya pikir Anda mesti berterima kasih kepada firman Allah kalau Anda pagi ini mengalami kegagalan. Bila roh saudara, iman saudara dikuatkan, supaya saudara tidak menyerah, supaya saudara tetap never give up. Untuk apa? Untuk menerima janji kemenangan daripada Tuhan. Karena kegagalan dalam hidup kita orang Kristen itu bukan akhir segala-galanya. Kegagalan, kekurangan kita, percaya gini, kita bisa gagal tapi Tuhan kita gak pernah gagal. Makanya kalau Anda pagi ini gagal gitu ya, berharap sama Tuhan, datang sama Tuhan, kegagalanmu akan diubah oleh Tuhan menjadi satu kegemilangan keberhasilan yang luar biasa. Mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang gagal, bukan sekali gagal. Namanya Petrus, salah satu murid Yesus. Dia seorang rasul dari Yesus Kristus. Dia berkali-kali gagal dalam hidupnya. Tapi kemudian dia berada di puncak kehebatan keberhasilan di dalam pelayanannya. Itulah cara Tuhan. Tuhan yang hebat, sanggup memperbaharui, ya, menolong setiap kegagalan hidup kita. Kita baca ayat ini, kisahnya ada pada Matius pasal 26. Di ayat yang ke-69 sampai ayat 75 ada beberapa ayat kita baca. Saya ajak Anda baca ayat ini secara berganti-gantian saudara ya. Saya baca ayat 69, saudara 70 gitu bergantian, nanti 75-nya sama-sama ya. Matius 26 ayat 69 begini kata firman Allah. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Terus 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ayat 71 saudara ya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Terus lanjutkan 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. 74 teruskan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayo sama-sama kita baca saudara 75 ya, 1, 2, dan 3. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini saya boleh katakan dari ayat-ayat atau kisah yang barusan kita baca. Ini merupakan salah satu kegagalan Petrus yang paling fenomenal gitu ya. Salah satu kegagalan Petrus yang paling terkenal, sampai sumpah-sumpah, sampai mengutuki berkata, aku tidak kenal orang itu. Ini salah satu kegagalan Petrus yang paling besar, yang paling fenomenal dalam hidupnya Petrus. Nangis dia menyesali apa keputusan yang sudah dia lakukan. Petrus itu contoh buat kita. Ini orang suka ngomong sembarangan gitu ya.
Nggak mikir, ngomong sembarangan, ceplas-ceplos. Dia suka tidak bertanggung jawab gitu dengan perkataannya. Ini Petrus, modelnya kayak gini, gagal berkali-kali. Nah, sebelum kita bicara membahas tentang kegagalan fenomenal yang paling besar dari kehidupan seorang murid, seorang rasul Yesus Kristus, saya mau berkata ini dulu sama saudara. Saya mulai dari ini. Saudara, di dunia ini sesungguhnya ada banyak orang hebat, banyak orang yang berhasil, banyak orang yang sukses luar biasa, dan ternyata begini, mereka mencapai keberhasilannya yang luar biasa itu melalui proses yang namanya kegagalan demi kegagalan. Barangkali kegagalannya bukan cuma sekali jatuhnya. Mungkin jatuh gagal berkali-kali. Tapi dia gak pernah menyerah. Sampai dia mengalami keberhasilan. Sampai dia berada di tangga puncak keberhasilan. Tetapi ternyata kesuksesannya, keberhasilannya, kehebatan yang dia bisa buktikan. Itu lewat kegagalan, jatuh berkali-kali dalam kegagalan. Kalau dia seorang pengusaha, seorang bisnismen, berarti bisnisnya, usahanya berkali-kali gagal. Jatuh lagi. Kalau dia seorang pelayan Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kita lihat sekarang mapan, sukses pelayanannya, luar biasa pelayanannya, hebat pelayanannya. Banyak orang diberkati lewat pelayanannya, banyak orang diberkati lewat doa-doanya. Tahukah Anda, seorang hamba Tuhan juga, seorang pelayan Tuhan yang sampai naik anak tangga keberhasilan seperti itu, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu pun pasti banyak melewati namanya proses kegagalan demi kegagalan. Melalui itu, walaupun ada juga sih orang begitu memulai langsung sukses. Tapi mungkin persentasenya hanya 5% yang model seperti itu. Ada orang buka toko langsung rame, ada sih. Orang coba bisnis diajari sama papanya, orang tuanya coba kerja langsung berhasil. Ada, langsung berhasil. Tapi rata-rata 95% atau sebutlah 90%, survei menyatakan orang yang hebat yang ada sekarang, orang yang sukses dalam dunia usaha bisnis, dunia dagang, atau dalam usaha profesi masing-masing, yang sukses berhasil di bidangnya, itu 90% atau bahkan berkata 95%. Itu melewati proses kegagalan demi kegagalan. Bukan 1-2 kali, bisa 10 kali bahkan 20 kali gagal. Tapi begitu dia sekali, 2 kali, 3 kali berhasil, langsung dia ke puncak bertahan, sukses berhasil. Berhasilnya 1, 2, 3 kali atau 1 kali berhasil, langsung top dia. Langsung bertahan dia sukses. Tapi gagalnya di belakang hidupnya, wow, berkali-kali. Makanya ini yang saya mau katakan sama saudara. Dan perhatikan baik-baik statement ini. Kegagalan itu bukanlah tanda seorang itu tidak hebat. Kayaknya penting ini. Bagi orang yang gagal, hari ini saya gagal Pak. Perhatikan catatan saya ini buat saudara. Kalau Anda adalah orang gagal, perhatikan baik-baik kalimat ini. Ya, itu yang terjadi pada Petrus, Rasul Kristus yang kemudian jadi hebat. Dia pernah gagal. Makanya saya berani melepaskan statement ini. Bahwa kegagalan itu bukanlah tanda seseorang itu tidak hebat. Kegagalan itu juga bukan tanda seseorang itu gagal terus. Jadi kalau ada sekarang gagal, itu bukan satu sinyal atau alert buat kita, satu tanda buat kita. Oh kalau gitu saya nggak bisa berhasil. Kalau begitu saya tidak bisa sukses. Saya akan jadi orang yang gagal terus. Siapa yang bilang? Justru saya berani katakan kepada saudara, kegagalan demi kegagalan yang pernah kita alami, itu justru menjadi satu tanda yang hebat bahwa kita, bahwa Anda, bahwa saudara itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Itu dia. Iya kan? Kita pernah gagal, iya. Tapi Anda sekarang berhasil. Keberhasilanmu, kesuksesanmu hari ini menunjukkan Anda ini orang yang pantang menyerah. Bahwa ternyata orang sekarang lihat, oh dulu gagalnya berkali-kali, sekarang sukses dagangnya, sekarang profesi pekerjaannya berhasil, mantap dia, banyak job, banyak proyek,
yang dia tangani besar-besar dan semua berhasil. Orang lihat dulu saudara dari bawah, gagal melulu saudara. Orang sekarang menilai saudara apa? Oh, orang ini ternyata pantang menyerah ya. Justru kegagalan saudara itu menjadi satu bukti, menjadi satu tanda Anda ini adalah seorang yang never give up. Anda ini seorang yang tidak pernah menyerah. Dengan namanya apa? Kegagalan. Nggak bisa dihentikan sama problem. Nggak bisa dihentikan sama masalah. Masalah boleh datang, Anda nggak menyerah. Nah, selama Anda tidak pernah menyerah, Anda belum gagal. Anda ngerti maksud saya kan? Seseorang tidak bisa disebut gagal, dia belum menyerah kok. Makanya saya dorong saudara, jangan menyerah dulu sama kegagalanmu. Seolah-olah kegagalan sebagai satu tanda bahwa Anda akan gagal terus. Tidak begitu. Tidak begitu kata firman. Petrus itu gagal berkali-kali. Tapi kemudian dia top rankingnya dalam pelayanan. Dipakai Tuhan luar biasa. Nanti saya sampaikan sama saudara. Tapi saya kasih contoh pandangan dunia di mana kita hidup. Saya kasih contoh realita pada generasi kita. Ada seorang yang bernama Jan Koum. Seorang yang hari ini berusia 47 tahun. Ya, masih sangat muda. Saya 50 tahun, mau jalan 51. Jan Koum sekarang 47 tahun. Masih muda. Dan dia sekarang termasuk dalam jajaran salah satu orang terkaya di dunia. Walaupun belum ranking 1 sampai 10, tapi masuk deretan orang terkaya. Karena dia menemukan satu program di komputer yang namanya WhatsApp. Anda tahu itu kan dibeli sama Facebook kan. Mark siapa itu namanya? Zuckerberg saudara ya. Dibeli 200 triliun. 19 miliar dolar Amerika dibeli. Dari miskin, gak punya apa-apa, sederhana, langsung jadi miliarder. Langsung kekayaannya ketika hari itu berapa puluh tahun yang lalu menjadi 200 triliun. Apalagi sekarang. Seorang muda 47 tahun menemukan ini. Saya pernah baca biografinya Jan Koum ini. Ternyata orang ini adalah seorang imigran. Dia tinggalnya tadinya di Ukraina, di Ukraina yang sekarang sedang bermasalah perang sama Rusia. Anda tentu tahu itu ya. Dia tinggalnya memang di Ukraina, salah satu tempat saya lupa namanya apa, saya pernah baca dulu lama. Tapi saya masih ingat kira-kira ceritanya seperti itu. Tapi Jan Koum ini adalah seorang, darahnya dia sebetulnya darah Yahudi. Dia datang dari keluarga besar orang Yahudi. Menurut saya apa yang dikatakan firman Allah itu ya dan amin ya. Yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Olehmu, oleh keturunan Abraham, bangsa Israel, bangsa Yahudi. Segala suku bangsa akan diberkati oleh keturunan Israel. Olehmu segala suku bangsa di dunia akan diberkati. Oleh penemuan-penemuan ini diberkati. Coba tunjukkan sama saya kalau Anda bisa. Penemuan apa sih yang mempengaruhi dunia, yang memajukan dunia, apa istilahnya, yang mengubah dunia itu menjadi lebih mudah, lebih nyaman, lebih enjoy. Segala penemuan yang mengubah dunia, yang memberkati dunia, yang memberkati bangsa-bangsa di dunia. Saya mau tanya, itu lahirnya, datangnya, terbitnya dari mana? Dari Israel kalau Anda tahu. Dari mana yang bukan dari Israel? Coba tunjukkan sama saya. Mau listrik, dari siapa? Thomas Alva Edison, siapa dia? Orang Yahudi kan? Bahkan siapa itu orang terpandai jenis di dunia itu? Kadang-kadang saya lupa saya namanya. Itu pun orang Yahudi kan saudara ya. Siapa namanya itu ya? Einstein. Itu itu dari orang Yahudi juga saudara ya. Internet. Kita bisa bermain internet, Google. Siapa penemunya? Orang Yahudi juga. Pertanian, sekarang lagi muncul teknologi pertanian yang ditemukan oleh orang Yahudi yang baru, lagi booming juga. Itu banyak termasuk kebun raya Bogor, istana kita di Indonesia juga. Itu juga pakai teknik-teknik pertaniannya Israel. Itu memberkati bangsa-bangsa, dibagikan. Israel menemukan, bangsa Yahudi menemukan, tidak disimpan. Semuanya dipakai dunia. Itu merubah dunia loh. Itu memberkati dunia. Sepeda motor, apalagi pesawat terbang, internet apa. Semuanya datangnya dari sono gitu.
Coba apa sih yang merubah dunia, memberkati dunia nggak datang dari Yahudi, dari orang Israel? Digenapi firman Allah, olehmu segala suku bangsa akan diberkati. Ternyata Alkitab itu ya dan amin. Nggak pernah meleset, komanya titik nggak pernah meleset. Dahsyat loh firman Tuhan. Dan itu orang-orang Yahudi dikasih hikmat. Darah-darah keturunan Yahudi itu muncul hikmat. Ya, kita bisa pakai internet, kita bisa pakai YouTube, kita bisa pakai segala macam, itu dari sana nongolnya. Lampu listrik terang itu semua dari situ. Nah, saya cerita ini, nanti kepanjangan ngomong. Yankom ini seorang imigran, sama ibunya dia datang ke Amerika, hijrah ke Amerika sebagai imigran. Namanya imigran, ya miskin, gak punya apa-apa, sama mamanya sama ibunya. Makan pun ngantri, jatah dari pemerintah untuk para imigran. Pagi, siang, malam ngantri. Akhirnya Yankom mesti kerja di salah satu supermarket di dekat situ untuk mendapatkan uang cash setiap hari, setiap minggu dapat uang cash untuk menghidupi dirinya dan ibunya, memenuhi kebutuhan mereka. Ya, satu kali umur 16 tahun kalau nggak salah dia ke Amerika, masih sangat muda. Tidak lama kemudian dia belum punya uang banyak, masih miskin Yankom ini, seorang miskin. Ya, ibunya sakit. Ibu Yankom ini seorang pecinta mama. Dan saya memang melihat ya, orang-orang yang cinta sama orang tua, orang-orang yang mengasihi mamanya, papanya, itu akhir hidupnya, ujung hidupnya itu ujung mujizat ternyata ya. Ngalami saja kemurahan Tuhan. Yankom itu ngalami seperti itu. Ya, satu kali ketika mamanya sakit, dia gak punya duit. Kan dia cuma kerja di supermarket, kena kanker mamanya, mati. Dia gak bisa tolong. Ya, akhirnya dia coba kuliah dengan kerja keras, tapi nggak mampu dia biayai kuliah di salah satu universitas di Amerika, saya lupa namanya apa itu. Muntung drop out di tengah jalan, nggak punya uang. Akhirnya dia bekal dari kuliah ternyata hobi komputer. Akhirnya dia belajar secara otodidak tentang program-program komputer di rumahnya bersama temannya. Otak-atik. Satu kali dia melamar pekerjaan kalau nggak salah di Yahoo. 10 tahun dia kerja di Yahoo, diterima di situ. Lama-lama dia bosen, kurang tantangan. Adalah salah satu dalam dunia internet namanya Google, saudara ya. Google jauh lebih bonafit, jauh lebih hebat perusahaannya, jauh lebih besar. Dia melamar pekerjaan di Google, tetapi ditolak. Alasannya apa? Tidak memenuhi kualifikasi. Memang pintar ini orang, kagum dari pihak Google. Ini pintar, tapi tidak memenuhi persyaratan kualifikasi. Kenapa? Dia bukan sarjana, drop out sekolah, putus sekolah, nggak punya gelar S1, S2, ditolak. Hanya gara-gara tidak punya gelar, cuman pintar, tapi nggak punya gelar, tidak memenuhi diskualifikasi. Akhirnya nggak bisa kerja. Kecewa sih kecewa, gagal gitu ya. Kepengen kecewa. Akhirnya dia di rumah saja. Dia mulai belajar itu macam-macam program komputer. Dia menemukan satu program yang bisa mengkonekkan, menyatukan apa di semua smartphone. Apapun merek smartphone-nya, apapun merek handphonenya, orang bisa terkonek. Orang bisa komunikasi lewat chatting, lewat voicemail, bahkan lewat video call secara gratis. Dijual sama Yankom. Nama penemuan program itu adalah WhatsApp. Dijual ke Google. Saya pikir orang yang paling menyesal hari ini, perusahaan paling menyesal salah satunya Google ya. Kenapa mesti menolak yang namanya Yankom ketika melamar di situ? Mungkin paling menyesal. Akhirnya programnya Yankom dia yang beli dengan harga yang sangat fantastis. Yang sekarang dibeli sama Facebook, ya kan? Fantastis harganya 200 triliun dibeli. Dari orang gak punya apa-apa, gagal dan miskin. Tiba-tiba jadi deretan dari orang terkaya di dunia. 200 triliun berapa puluh tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? Lebih pasti saudara ya. Nah ketika dia kaya sukses, jadi orang kaya baru. Ya, OKB, orang kaya baru. Dia merenung, dia jalan dari rumahnya keluar ke satu tempat. Ke tempat yang dia ingat bersama mamanya. Dulu tidurnya di atas lantai, gak punya kasur. Di tempat terbuka, lihat langit. Dia duduk nyandar di tembok bekas bangunan di mana dia tidur di situ. Tetap bangunan lusuh, tetap kumuh di situ. Dia nyandar sambil nangis, ngapain? Dia ingat mamahnya
Kalau Anda pernah baca ceritanya, dia berkata begini. Dia ngomong berkata ini, Mama, coba kalau pada waktu Mama sakit kanker, aku punya uang sebanyak ini, Mama bisa umur panjang. Mama gak mati dengan umur pendek seperti itu. Maafkan aku Mama. Yang paling Yankum pedihkan sebagai pecinta mamanya, orang yang cinta mama, yang paling bikin dia sedih adalah dia gak bisa mengobati mamanya. Karena waktu itu miskin keadaannya. Makanya ketika dia jadi kaya, dia suka tinggal di tempat itu. Suka merenung di tempat duduk, merenungi mamanya yang dicintai mati. Saudara lihat, dari cerita ini cuman saya sampaikan pesan gini. Gagal itu bukan berarti akhir segalanya loh. Gagal itu bukan berarti hancur. Gagal itu bukan satu tanda bahwa kita akan terus gagal. Gak seperti itu. Firman gak bilang begitu kok. Hidup Kristen itu hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup Kristen itu hidup yang ada pertolongan dari Tuhan. Justru kegagalan kita membuat kita bergantung sama Tuhan. Mari sekarang saya tunjukkan. Apa sih kata Alkitab tentang namanya kegagalan? Sebab dalam kisah-kisah Alkitab banyak tokoh Alkitab mengalami kegagalan. Salah satunya adalah Petrus. Bahwa ternyata Alkitab mengisahkan yang barusan kita baca ayatnya. Petrus ini ternyata pernah mengalami kegagalan yang fenomenal. Kegagalan Petrus tertulis dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Tapi karena waktu semakin singkat saya pendekkan ayatnya. Kita baca ayat 74-75 saja. Saya baca ya, tolong perhatikan ayat ini baik-baik. Maka mulailah Petrus mengutukin dia. Ini orang kayak begini nih Petrus. Dan bersumpah, senangannya sumpah dia. Aku tidak kenal orang itu, aku tidak kenal siapa itu Yesus. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saya mau boleh ingatkan sama saudara. Dan itu selalu saya ingatkan kepada jemaat di Jombang. Anda kalau punya teman atau Anda kalau punya rekan bisnis, kalau setiap kali dia ngomong pasti berkata sumpah loh, swear, sumpah. Hati-hati saudara ya. Jangan-jangan orang yang suka ngomong sumpah-sumpah sama saudara. Swear Pak, swear, sumpah saya ngomong bener loh, swear. Hati-hati. Jangan-jangan orang itu temanmu itu pembohong. Jangan-jangan rekan bisnismu yang mau join sama Anda itu tidak jujur orangnya. Menutupi ketidakjujurannya, menutupi pembohongnya dia pakai kata swear loh, sumpah untuk meyakinkan Anda. Orang kalau jujur saya pikir gak pakai sumpah-sumpah. Ingat ya, orang Kristen gak boleh sumpah. Katakanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak, lebih daripada itu dosa. Sumpah itu dosa, gak boleh sumpah. Mungkin Anda selama ini belum pernah mendengar, tapi saya perdengarkan sama saudara pagi ini, sumpah tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Anda orang Kristen cukup katakan dengan jujur, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nggak pakai sumpah mah nggak boleh. Makanya saya katakan, saya kasih nasihat sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau Anda sering dengar orang sumpah Pak, bener Pak, percaya sumpah Pak, hati-hati, itu pembohong. Kalau Anda gak percaya sama saya, Anda jalan terus, nanti Anda ditipu nanti ujungnya. Oh iya ya, bener ya, gara-gara sumpah itu Anda makan. Termakan saudara, tertipulah saudara, kena sumpah serapahnya dia. Petrus sumpah-sumpah, padahal dia kenal kan. Bohong kan dia, gak jujur kan. Hati-hati dengan orang suka sumpah. Aku gak kenal orang itu, padahal kenal banget. 3,5 tahun bersama Yesus kok bisa sumpah mengutuki gak kenal. Hati-hati sama orang sumpah. Saya lanjutkan. Maka teringatlah Petrus. Ya saat ayam berkokok saudara. Baru kokok sekali. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok. Apa kata Yesus? Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia menyesal. Apa yang dia sudah perbuat. Sebab ini adalah satu kegagalan Petrus yang paling besar, yang paling fenomenal. Apakah cuma ini kegagalan Petrus? Tidak. Berkali-kali sebelumnya Petrus gagal. Anda masih ingat? Dalam satu peristiwa Yesus berkata, semua orang meninggalkan aku. Petrus berkata, oh enggak Tuhan. Semua orang boleh meninggalkan engkau, tercerai-berai, ketakutan. Aku tidak. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku rela di penjara bersama dengan engkau. Bohong ternyata kan. Baru kena seorang hamba perempuan dia udah ketakutan. Apalagi di penjara.
Aku rela mati buat engkau. Buktinya apa? Menyangkal kok. Dia itu suka sembarangan statement-statementnya ngomongnya. Bahkan Yesus pernah berkata gini, "Enyah engkau iblis, kamu merupakan batu sandungan bagiku." Itu kan kegagalan. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Gagal loh dia. Ditegur sama Petrus. Petrus, kalau caramu seperti itu kamu akan tersandung. Kamu harus siap menyangkal diri. Pikul salib. Dia gak pikul salib, gak menyangkal diri. Tersandung dia. Anda ingat peristiwa di Taman Getsemani? Sebelum Yesus ditangkap, imam-imam kepala datang. Prajurit Romawi datang. Prajurit Bait Allah juga ada datang mau tangkap Yesus. Kamu cari siapa? Kami cari Yesus, orang dari Nazaret. Oh, Petrus gak terima. Dia bawa pedang rupanya. Gak tahu ceritanya bagaimana ya ini murid. Diajak doa sama Yesus, yang dibawa bukan persiapan hati untuk berdoa bergumul. Yang dia bawa pedang, saudara. Apa yang terjadi? Salah seorang hamba imam besar yang bernama Malkus, itu dia potong telinganya, ditebas, jatuh telinganya terputus. Langsung Yesus tegur keras. Ditegur karena dia gagal. Pakai kekerasan. Tidak boleh kekristenan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Hari ini kalau Anda punya masalah, hari ini Anda gagal karena sesuatu insiden perbuatan orang lain. Engkau tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Keras, balas keras. Apa kata Tuhan tegurannya kepada Petrus? Petrus, sarungkan pedangmu. Barang siapa menggunakan pedang mengatasi masalah, main pedang cara kekerasan, dia akan mati oleh pedang. Dia akan hancur gagal oleh kekerasan pedangnya sendiri. Jangan balas keras, saudara. Bawa dalam doa datang sama Tuhan. Sarungkan pedangmu, kata Yesus kepada Petrus. Dan dia ambil telinga itu, ditempel lagi. Dan masih banyak kegagalan yang lain daripada Petrus karena waktu terbatas. Orang ini banyak gagal. Lalu apakah karena kegagalannya lalu selesai kehidupannya, Tuhan buang dia? Sudah, kalau gitu kamu gak bisa berhasil Petrus, kamu gagal. Enggak. Kita lihat seorang gagal sadar akan kegagalannya. Kemudian Tuhan pakai luar biasa loh. Dia sukses loh. Dia berhasil. Kan tadi dia nangis, menyesali. Nanti setelah Yesus bangkit, Yesus datang sama dia. Petrus, apa kamu mengasihi aku? Petrus nangis loh. Gembalakan domba-dombaku sampai 3 kali. Yang ketiga, Petrus berkata gini, engkau yang tahu Tuhan, aku mengasihi engkau, sambil nangis Petrus. Itu bertobat Petrus. Itu sadar Petrus akan kegagalannya. Itu cintanya Petrus kembali sama Tuhan. Itu awal pemulihan. Begitu Yesus naik ke sorga, terjadi masa raya Pentakosta. Semua bangsa-bangsa yang berdiaspora di luar Israel berdatangan ke tanah Yahudi, ke tanah Israel. Lalu mereka mendengar para rasul berbahasa roh. Ya, karena itu terjadi Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan hari itu di Kisah Rasul pasal 2. Lalu ribuan orang itu ngumpul. Itu dari orang Israel yang dari tempat itu sendiri atau dari luar bangsa lain datang, tapi orang Yahudi. Karena itu merayakan Pentakosta kan. Itu pulang kampung, mudik kayak mau lebaran mudik. Hari raya Pentakosta. Itu mereka mabuk. Petrus berkata, kami tidak mabuk. Hari baru pukul 9. Coba saya baca ayat ini ya. Kisah pasal 2 ayat 14 dan 41. Ya, ketika dikatakan mabuk, Petrus mulai khotbah. Ini nubuatan Yoel, kata Petrus. Bahwa Roh Kudus dicurahkan atas manusia. Anakmu laki-laki perempuan bernubuat. Bahkan teruna-teruna mendapat penglihatan. Orang-orang tua mendapat mimpi dan seterusnya. Ini Roh Kudus dicurahkan. Dia mulai khotbah. Lihat ayat 14 saya baca. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka yang mengatakan mabuk mereka ini, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dia mulai khotbah, dia mulai tunjukkan ini Roh Kudus dicurahkan. Dia mulai katakan, dia mulai mengajar tentang Yesus yang kamu salibkan itu anak Allah. Dia mulai ceritakan tentang Yesus yang menderita, Yesus yang kamu aniaya. Dia mulai beritakan, dia mulai sampaikan berita Injil tentang Yesus yang membawa keselamatan. Hasilnya apa saudara? Mereka terharu. Itu orang-orang Yahudi terharu dengan berita firman Allah. Roh Kudus menyentuh mereka rupanya. Itu kan Roh Kudus sedang dicurahkan, lagi mengalir itu kuasa.
Mereka terharu, terjamah hatinya oleh kuasa firman Allah. Hasilnya apa? 41. Mereka tanya gini, lalu Petrus, apa yang mesti kami perbuat? Berikanlah dirimu itu dibaptis, ya kan? Untuk pengampunan dosamu. Dan dikatakan apa? Untuk supaya kamu dapat karunia Roh Kudus. Lalu 41 saya baca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dikatakan apa? Memberi diri dibaptis. Nurut sama perkataan Petrus. Apa yang mesti kami perbuat? Baptis kamu dirimu. Untuk beroleh karunia Roh Kudus dan supaya kamu diselamatkan. Dan pada hari itu, ini menarik, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bertobat loh. Saya pikir ini fantastis. Saya belum pernah dengar orang dalam satu pelayanan langsung 3.000 bertobat. Ini kesuksesan yang besar. Ini kalau Petrus pengusaha, wah cuannya berapa ribu kali lipat ini. Ini kesuksesannya hebat, ini booming yang hebat. Dari seorang yang gagal, tiba-tiba untung besar. Dari seorang yang gagal, tiba-tiba sukses sangat luar biasa. Bagaimana gak sukses ya? Sekali khotbah, 3.000 orang bertobat diselamatkan. Ini dahsyat loh, ini dahsyat. Ini berita yang luar biasa. Bahwa kegagalan kita itu bukan akhir segalanya. Gak cukup hanya khotbahnya Petrus yang luar biasa, pengajarannya luar biasa. Disertai kuasa mujizat. Coba Anda lihat. Pasal 3, satu pasal berikutnya yang ke-6. Dia pergi ke bait Allah. Saya baca langsung saja ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Itu orang lumpuh pengemis minta pak, minta pak, minta pak. Petrus katakan apa? Emas perak aku tidak punya, hai orang lumpuh. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalan kamu. Langsung berdiri, mata kakinya kuat, lompat-lompat, lari kian kemari. Disertai mujizat. Orang yang gagal, orang yang menyangkal aku tidak kenal orang itu pakai summa mengutuk. Begitu bertobat, begitu kembali sama Tuhan. Tuhan berikan keberhasilan loh. Dahsyat loh saudara. Bukan cuma itu. Saya mau tunjukkan satu keberhasilan yang lain. Bayangan Petrus menyembuhkan orang. Kita belum pernah dengar, Paulus pernah dengan sapu tangannya, dengan jubahnya orang sakit sembuh. Setan pergi dengan jubahnya. Tapi ini orang lewat bayangannya sembuh. Saya baca saja ya, Kisah 5:15 dengan cepat. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Karena penuh, itu Serambi Salomo. Penuh, tidak cukup. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam di pinggir jalan semuanya. Supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan kalau ada baca di rumah nanti cek kembali ayat 16. Ketika Petrus lewat kena bayangannya. Itu semua orang sakit sembuh. Bukan cuma satu yang sembuh. Kena bayangannya lewat sembuh, 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 sembuh. Sampai yang paling ujung sembuh. Itu Petrus. Bayangannya orang sakit sembuh. Baca ayat 16-nya di rumah. Sembuh saudara. Bayangan loh. Dan itu digenapi hari ini. Ya, lewat bayangan Anda boleh diberkati. Memangnya Anda nonton YouTube di TV saudara pagi ini dalam ibadah doa pagi, Anda lihat di handphone gadget saudara, itu kan cuma bayangan saya kan. Saya ada di Jombang loh saudara. Kalau Anda tanya, GSPDI di mana Pak? Di Jombang saya, jauh dari saudara yang dari Papua, yang dari Balikpapan, yang dari mana kota-kota kan jauh saudara saya ini. Cuman bayangan. Tapi firman yang disampaikan mengubahkan saudara ini digenapi loh. Hanya lewat bayangan Anda dipulihkan. Bahkan doa-doa Anda disembuhkan lewat bayangan. Saya gak bisa bayangkan ya. Kalau misalnya GSP di Jombang itu seperti ini ya. Sakit sembuh. Wah itu tiap hari akan ribuan orang datang saudara ya. Tapi itu menjadi doa saya, kerinduan saya dalam doa puasa 40 hari. Supaya Tuhan nyatakan kuasanya. Bahkan lewat bayangan yang Anda lihat dalam YouTube channel Anugerah GSPD Philadelphia Jombang. Setiap hari Anda ikut ibadah kami. Ya, meskipun hanya lewat bayangan di televisi. Anda disembuhkan, Anda dipulihkan, Anda dikuatkan. Rumah tanggamu, karaktermu, mentalitasmu diobahkan sama Tuhan. Saya senang mendengar kesaksian Anda. Rumah tanggaku sekarang berubah Pak, suamiku Pak. Bahkan yang tidak berpuasa, saya dengar ikut berpuasa. Itu luar biasa ya. Bahkan ada banyak hidup saudara diobahkan. Sampai ekonomi saudara yang berhutang banyak Anda bisa mulai melunasi. Itu pekerjaan kuasa firman. Meskipun lewat bayangan. Tuhan bekerja atas kehidupan kita.
Pertanyaannya terakhir, karena waktu saudara ya. Kenapa sih mesti harus lewat gagal dulu? Walaupun dari awal saya katakan ada orang melangkah langsung berhasil. Paling 5% persentasenya, paling 10%. Tapi 90%, 95% rata-rata lewat kegagalan. Masih ada 4 poin saya bagikan, tapi saya pikir cukup sekarang. Kenapa sih lewat kegagalan? Kegagalan mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan. Lewat saja ya poin-poinnya. Jadi kalau Anda gagal, itu Tuhan punya rencana supaya bergantung sama Tuhan, bla 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 seterusnya. Yang kedua, supaya apa? Kegagalan mengajar kita untuk rendah hati. Kadang khotbah saja, pengajaran pendeta nggak cukup membuat kita rendah hati, termasuk pendeta saya yang menyampaikan. Belajar firman nggak cukup membuat saya rendah hati. Tapi begitu mengalami kegagalan, mengalami kasus masalah, wow, membuat kita nungging jongkok sama Tuhan, rendah hati, merendahkan diri, membuat kita belajar. Memang Alkitab katakan, terkutuk orang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Semakin kita andalkan Tuhan, dan seterusnya masih ada poin ketiga dan keempat. Tapi lewat pengajaran ini saya percaya setiap kita boleh diberkati. Kalau Anda gagal hari ini, Anda mesti berkata gini, terima kasih Tuhan. Pagi ini aku boleh kembali mendengar firman Tuhan. Ternyata kegagalan bukan akhir segalanya.